Nah, di sini untuk XAMPP, Apache dan MySQL-nya sudah start kan ya, dua-dua servisnya sudah start. Ini boleh diminimaliskan dulu ya. Nah, pada pembelajaran yang kemarin kita pernah buat satu halaman view user ya. Ini halamannya view user. Kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Ada username, ada password, ada user type-nya ya. Jadi ada 3 kolom seperti ini. Nah, di sini kita akan tambahkan, ini kan hanya untuk tampil data ya di sini ya, hanya untuk menampilkan data. Nah, di sini kita akan tambahkan kemampuannya yaitu untuk menginsert data ya, insert data yang baru berarti. Kemudian bisa untuk mengupdate, kemudian bisa untuk delete data atau hapus data. Oke. Pertama kita akan buat dulu untuk yang insert ya, bagian insert. Di sini saya akan tambah satu link ya. Kita pakai tag HTML href ya. Nah, jadi di sini di bagian sini langsung ya. Kita tambahkan href. Href-nya kita setnya ke insert user.php. Insert user/a. Oke, simpan. Kita refresh dulu. Oke, ya, ini linknya sudah ada. Saya tambahkan br untuk turun baris dulu ya, supaya nggak terlalu dekat. Nah, ya, oke ya. Jadi ini linknya, link untuk insert user. Jadi di sini kita harus buat file dulu ya, buat satu buah file, yaitu nama filenya insert user ya. Ini kita buat dulu file insert user, file new ya, file new, file php create. Oke, kita simpan nama file baru ini, kita pakai nama insert user.php ya, insert user.php. Kemudian kita akan buat rancangan form untuk melakukan proses insert user ya. Jadi di sini saya akan buat satu form dulu. Untuk memasukkan form bisa dari perintah insert form. Oke, nah formnya sudah ada. Sekarang kita buat tampilan untuk bagian penginputan user yang baru. Insert form. Sorry, kita pakai tabel dulu supaya lebih rapi ya nanti ya. Insert tabel, row-nya 3, kolomnya 3, bordernya kita set aja jadi 0 ya. Berarti nggak ada pinggiran ya, nggak ada bingkainya. Oke, ini saya akan set alignment-nya ya, perataannya ke center. Oke, nah di data user itu ada 3 ya, ada 3 kolom yaitu username, password, dan user type. Oke, di sini kita masukkan dulu username, password, dan satu lagi user type-nya. Nah, dengan sama dengan kita perlebar ya. Oke, untuk bagian username kita tambahkan insert form text field. Oke kan. Untuk yang password sama juga insert form text field. Oke kan saja. Nah, untuk yang user type itu kan cuma ada 2 ya, user sama administrator. Jadi di sini kita bisa pakai tipe drop down yang ini, select atau buka kurung list strip menu ya. Ini drop down. Oke, oke kan dulu. Nah, jadi ada 3 di sini ya. Nah, kemudian sebagai untuk pemicu ya, untuk submit kita tambahkan dulu button lagi ya. Ini kan kolomnya udah habis ya, row-nya udah habis. Kita bisa tekan tab aja di sini. Nah, nanti otomatis tambah lagi satu baris. Oke, di sini kita akan tambah insert form button tombol. Oke kan, insert
form button kembali. Oke kan ya. Yang ini button submit, ini button reset. Seperti biasa kita bisa ubah di bagian sini, reset. Oke. Nah, untuk username kita berikan name-nya dulu ya, nama. Setiap kontrol tentu harus ada, kita berikan nama ya. Setiap elemen di form ini kita berikan nama. Cara berikannya klik sekali. Kemudian di bagian bawah ini property, ini ada tulisan text field. Nah, ini name-nya kita ganti txt username. Oke. Yang bagian password sama juga txt password. Nah, untuk password supaya tidak nampak yang diketik apa, kita gunakan type-nya adalah password ya, supaya nggak nampak. Kalau kita nggak set jadi password, nanti yang diketik nampak. Kalau kita set jadi password, nanti sewaktu diketik itu jadi bulat, karakter bulat semuanya ya. Nah, untuk user type kita berikan namanya SLT user type. Oke. Nah, untuk nilai value untuk drop down di sini ini kan ada dua ya, user sama administrator. Jadi kita bisa klik di sini list values. Sini kita ganti user, value-nya user juga sama, dan satu lagi administrator, value-nya administrator juga ya. Nah, jadi ini bedanya apa item label sama value. Kalau item label berarti itu adalah yang nantinya ditampilkan di list box di sini ya. Dia hanya ditampilkan ketika kita pilih satu buah item ya. Ketika kita pilih satu buah item di list box ini, yang terambil apakah nilai dari item label atau value-nya. Yang terambil adalah value. Jadi kalau di sini kita pilih user, nanti yang diambil adalah value-nya ini. Jadi bisa aja beda. Contoh di sini kita tulis user pakai huruf besar. Ini kita tulis juga administrator huruf besar. Jadi nanti yang terambil yang mana? A besar atau U besar atau yang ini? Yang terambil adalah ini untuk nilainya ya. Walaupun nanti yang ditampilkan ini, tapi nilainya yang diambil adalah ini. Oke. Oke, jadi di sini sudah ada ya. Sudah kita berikan name-nya juga. Oke. Nah, next-nya adalah kita ke bagian code-nya dulu ya. Nah, form ID form 1, name form 1, metodenya post, action-nya apa ya. Di sini ada action, bagian action nih. Oke. Nah, action-nya ini kita contoh kita tulis proses insert user .php ya. Proses insert user .php, atau kalau mau hemat file itu bisa juga kita submitnya ke sini ke view user juga bisa. Contoh ya, di sini kita jadikan ke view user. Jadi data yang kita isi di bagian sini nanti akan disubmit ke file ini view user. Di view user nanti tentunya kita akan buat scriptnya lagi. Oke, ya, view user. Nah, kemudian di sini saya akan tambah satu kontrol lagi. Kontrolnya namanya hidden, ya, hidden ini insert form hidden field, ya. Nah, ini mungkin belum pernah pakai. Nah, ini hidden, namanya juga hidden field. Artinya apa? Hidden field ini nggak akan nampak di tampilan, ya, tidak akan nampak. Jadi kalau tidak nampak fungsinya untuk apa ini hidden field? Hidden field fungsinya untuk apa ya? Untuk mempasingkan nilai saja, ya. Fungsinya hanya untuk passing nilai. Oke, ya. Nah, kita lihat nanti contohnya. Ini hidden field kita OP type, ya. OP type. Nah, name-nya ya, name-nya OP type. Oke. Kemudian di sini kan ada value, nilai. Nilainya seset jadi insert. Oke, karena ini adalah operasi insert, maka value-nya insert. Ya.
Oke, jadi kita ada tambahan satu field lagi, namanya ini OP type. Tadi nggak terketik mungkin. Nah, ya. Jadi kita ada tambahan satu field lagi, yaitu OP type dengan nilainya adalah insert. Oke. Nah, nextnya kalau kita klik di sini, seharusnya sudah muncul, ya kan? Ini sudah muncul. Nah, kalau kita submit, ya tentu belum ada efeknya, ya. Kenapa belum ada efeknya? Karena kita belum buat scriptnya, ya kan? Nah, jadi tugas kita sekarang adalah mengklik scriptnya dulu untuk di bagian view user ini. Oke, nah jadi kita kembali ke view user. Nah, di sini saya akan tambahkan script PHP, ya, script PHP sebagai berikut. Saya tambahkan di sini, ya. Ini namanya kita buat contohnya komen, ya. Di sini komentar aja sih, komentar insert data ke tabel PBL users. Oke, nah jadi di sini tadi kan ada ini ya, OP type, ada OP type-nya. Nah kita cek dulu ada nggak OP type-nya yang dipassing ke sini, ya. Jadi cara ceknya bagaimana? Kita pakai if seperti yang kemarin. Kita pernah pakai isset ya kemarin, ya. $post. Post ini untuk apa? $post ini untuk apa? Untuk mengambil nilai yang sudah dilewatkan dari form insert user, ya. Jadi ini form yang satu ini, ya. Ini kan ada passing. Ketika di submit, passing datanya ke sini view user. Nah, untuk ambil nilainya kita pakai apa? Pakai $post, ya. Nah, jadi tadi kita ada buat namanya OP type if isset. Berarti artinya apa? Jika ada, ya. Jika ada OP type, nah, nah, kita simpan dulu nilainya. Kita buat satu variabel OP type, ya. OP type-nya adalah $post dari OP type. Oke. Jadi di sini kita udah dapat, ya. Kita sudah dapat tipenya adalah insert nantinya. Oke, insert. Oke. Nah, kemudian kita cek kembali. Nah, akan cek kembali, kita gunakan if di sini, ya. If OP type sama dengan insert. Jika OP type-nya adalah insert, maka kita lakukan apa di sini, ya. Ini untuk OP type-nya insert. Oke. Nah, else, kita set else-nya lagi. Else if OP type-nya adalah edit. Nah, jika edit, nah, kita kerjakan apa di sini? Nah, else if type-nya adalah delete. Nah, kita kerjakan apa di sini? Nah, kita buat apanya dulu, kerangkanya dulu seperti ini, ya. Jadi ada 3 operasi seperti yang tadi saya sampaikan, ada insert, ada edit, dan ada delete, ya. Nah, untuk insert kita kerjakan apa, untuk edit kita kerjakan apa, untuk delete kita kerjakan apa, kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi untuk di sini kan ada 3 field, ya. Ada 3 field, username, ada password, ada user type, ya. Username, password, dan user type. Oke. Jadi kita cek dulu. Kalau untuk insert, ya, kalau untuk insert nilainya kita simpan dulu, ya. Variabel username sama dengan $post dari txt username. Variabel password $post di txt password, ya. Jadi kita pakai txt passwordnya.
ya, txt password. Oke. Nah, kemudian user type underscore post SLT ya tadi ya, user type. Oke, ini kita udah simpan semuanya. Oke, nah jadi untuk insert kita cek dulu username-nya kosong kah atau passwordnya kosong ya. Kalau user type seharusnya nggak bisa kosong karena ini opsinya cuma 2. Oke, jadi kita perlu cek nanti ketika insert ya, ketika insert apakah username-nya kosong atau passwordnya kosong. Kalau ini nggak mungkin kosong karena dia langsung udah terpilih seperti ini. Oke, nah kita kembali ke view user ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita cek dulu apakah username atau passwordnya kosong ya. Jadi kita pakai if lagi di sini. If username sama dengan kosong ya, sama dengan kosong. Oke, atau ya, atau pakai simbol ini ya. Ini or, simbol dari or password sama dengan kosong. Nah, berarti salah satu kosong ya, salah satu kosong berarti kita tidak perbolehkan, kita nggak bolehkan ada yang kosong ya. Jadi di sini kita bisa pakai echo username dan password wajib diisi seperti ini. Oke, else jika tidak kosong. Nah, jadi ini berlaku kondisinya jika kosong ya. Jika kosong kita munculkan ini ya kan. Nah, else jika tidak kosong. Nah, kalau tidak kosong ya, jika tidak kosong maka yang kita kerjakan apa di sini? Nah, kalau tidak kosong berarti insertkan data ke tabelnya ya. Insertkan data ke tabel ini user ya, localhost /php myadmin. Oke, ini kemarin database-nya ini ya, db_mahasiswa. Oke, tabelnya table user ya. Jadi kita akan masukkan data ke tabel ini, username, password, user type. Oke. Nah, jadi kita buat dulu perintah SQL-nya ya, $SQL ya. Nah, perintah SQL-nya apa? Nah, masih ingat tuh insert kita pakai insert into ya. Insert into tabelnya adalah tb_users. Oke. L_users values, nilainya apa ya, values-nya. Jadi sesuai urutan ya di sini ya, username-nya dulu, password, baru user type, sesuai urutan di sini. Jadi yang pertama adalah $user name. Oke. Koma. Nah, untuk yang password ini kemarin kan kita pakai fungsi MD5 ya, MD5 ya. Oke. Jadi di sini akan sama juga. Kita akan encrypt dulu, kita akan istilahnya hashkan dulu ya. Jadi $pass sama dengan MD5 dari $pass seperti ini kita tulis ya. Oke. Atau kita bisa letakkan saja ya. Sini aja lah, lepas ya. Jadi $pass sama dengan kita MD5 kan ya, kita hashkan. Oke. Nah, kemudian di sini kita sambung lagi $pass. Oke, koma sambung lagi dengan user type-nya. Oke. Nah, ini perintah SQL-nya sudah ada ya. Ini perintah SQL-nya. Next-nya adalah kita mengeksekusi perintah SQL ini. Nah, cara eksekusinya bagaimana? Nah, kemarin sudah pernah disampaikan, kita bisa pakai ini, mengeksekusi perintah SQL. Ini perintahnya, ini eksekusinya ya. Jadi kita akan eksekusi, kita pakai ini juga.
query MySQLi underscore query koneksi PHP, koneksi, SQL. Ya. Nah, kalau mau cek datanya berhasil di insert atau tidak, caranya gimana ya? Nah, untuk cek kita bisa pakai if $query ya, echo data berhasil di insert contohnya ya. Ini kalau berhasil, else berarti kalau yang gagal, data gagal di insert contohnya seperti ini. Oke. Nah, ya. Nah, kita akan coba dulu. Coba tes sini insert ya. Maksudnya 1 2 3 4 5. User type-nya administrator. Oke, kita submit. Nah, data berhasil di insert ya, data berhasil di insert. Nah, ini sudah ada Anto. Nah, maksudnya ini user type-nya tadi administrator. Kalau kita cek di sini ya, kalau kita cek di sini juga sudah ada, sudah masuk, sudah berhasil kita insertkan ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Nah, di sini ada satu kendala ya, kalau kita bilang ini kendala sih. Nah, kendalanya seperti ini. Kalau kita masukkan username-nya yang sama ya, contoh Chandra 1 2 3 4 5, username-nya kan sudah ada, submit. Nah, data gagal di insert, dia cuma ada muncul pesan seperti ini, data gagal di insert ya. Ini maunya kita cek dulu sebenarnya ya, sebenarnya bisa aja kita cek dulu username ini, oh sudah ada, nggak bisa insert. Nah, kita berikan informasi nanti ya. Nah, jadi kita bisa tambahkan scriptnya seperti ini. Kita cek dulu ya, kita tambahkan pengecekan. Oke. Tambahkan. Itu provinsi apa itu yang on? Si Vincent di on kan. Oke, ya. Di sini kita akan tambahkan ngecekan ya. Kalau username-nya sudah ada, berarti nggak boleh insert ya. Kalau username-nya sudah ada, berarti nggak boleh insert. Nah, apa perintah SQL untuk pengecekan username yang sudah ada? Gampang aja, kita bisa pakai seperti ini ya. Select count ya, count bintang from table user where yang username-nya sama dengan AA contohnya. Nah, ini seharusnya nggak ada ya, ini nanti dapat 0. Nah, ini dapat 0 ya kan. Nah, kalau misalkan yang sudah ada ya, yang sudah ada tadi contohnya Anton, nah ini nanti dapat 1. Nah, jadi di sini yang kita cek ininya ya, 0 atau 1 di sini. Oke, jadi saya akan tambahkan pengecekan lagi jika OP type-nya adalah insert ya. Nah, jadi pengecekannya di mana? Di sini ya. Kita ceknya di sini. Nah, di sini saya tambahkan lagi $SQL sama dengan select count bintang from tbl_users where username sama dengan user. Yang username-nya sama dengan sebuah username. Oke. Nah, eksekusi perintah SQL tersebut caranya sama, jadi saya copy aja dari sini. Caranya sama. Oke. Ya.
Nah, sudah tereksekusi. Nah, ini kan select, berarti ada nilai baliknya. Nah, untuk mengambil nilai kembalian, kita bisa pakai ini, ya. Tidak perlu pakai while. Kenapa tidak perlu pakai while? Nah, sudah pernah saya jelaskan. Karena ini adalah perintah scalar, yaitu hanya membalikkan nilai tunggal saja, hanya membalikkan satu nilai. Kalau yang select bintang itu kan dapat beberapa kolom, kemudian barisnya bisa aja beberapa, ya kan? Kalau yang select count bintang dia cuma satu nilai ini, ya. Kalau cuma satu nilai ya nggak perlu kita looping, tidak perlu kita lakukan while di sini. Oke. Kemudian di sini kita akan ambil if row yang ke 0 lebih besar dari 0, ya. Jika lebih besar dari 0, kita echokan di sini. Di sini kita pengecekan ya. Jika row-nya, ya, jika select count bintang ini lebih besar dari 0, artinya apa? Artinya sudah ada username, ya. Kalau 1 berarti kan tadi lebih besar dari 0, ya. Lebih besar dari 0 berarti ada username-nya yang sama. Nah, ini nggak boleh, ya kan? Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan pengecekan seperti ini. Username sudah terdaftar. Nah, kita kasih pesan seperti ini. Else, jika belum, nah, baru kita kerjakan yang di sini. Ini kita cut aja. Nah, letakkan di dalam sini, ya. Ini supaya menjorok ke dalam, tekan tab saja. Nah, seperti ini. Nah, oke. Berikutnya nanti kira-kira seperti ini, ya. If-nya ada di dalam if, ada if lagi, ada if lagi, bertingkat. Oke. Nah, ini hanya untuk sekedar pengecekan, ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasukkan username yang sudah ada, ya. Set user, kita masukkan Andi 1 2 3 4 5 contoh, submit. Nah, username sudah terdaftar di sini, ya. Nanti ada pesan seperti ini. Oke, username sudah terdaftar, jadi nggak bisa lagi. Nah, ya, dari di sini sudah berhasil. Contoh kita coba untuk yang username yang belum ada. Budi. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Nah, user type-nya user, submit. Nah, berhasil, data berhasil di insert. Budi. Nah, tipenya user, ya. Nah, sudah berhasil. Oke, ya. Jadi untuk insert ini seharusnya sudah tidak masalah, ya. Sudah berhasil kita lakukan operasi insert. Oke. Nah, next berikutnya, ya. Ini untuk yang insert, ya. Untuk insert user. Berikutnya kita akan buat untuk operasi edit, ya. Untuk operasi edit. Oke. Nah, ini saya ajarkan cara yang apa dulu, ya. Cara yang nggak panjang dulu. Sebenarnya satu form ini bisa kita gunakan untuk 3 operasi, ya. Sebenarnya bisa aja. Nah, cuma di sini supaya lebih bisa memahami dulu, form ini saya akan pisah semuanya, ya. Form-form di sini saya akan pisahkan semuanya. Baru nanti saya akan contohkan bagaimana cara gabungkan semuanya, ya. Jadi form yang satu ini, kalau nama sama hanya saja jadi administrator terdaftar, enggak, ya. Username tidak boleh ada yang sama, ya. Username tidak boleh ada yang sama. Contoh, user Andi, tipenya user. User Andi, tipenya administrator. Boleh tidak? Tentu tidak diperbolehkan, ya. Kenapa? Username ini kan sifatnya unik. Masing-masing orang punya username yang tentunya berbeda dengan yang lain, ya. Jadi nggak boleh, tetap tidak diperbolehkan. Jadi makanya tadi saya cuma cek username-nya saja, ya. Untuk user type tidak perlu ada pengecekan.
Oke. Ya. Nah, next. Untuk yang insert user ini saya akan kopikan ya. Buat satu file baru dulu, file new ya, file new, file php create. Nah, stepnya saya copy dari sini semua ya. Saya copy, Ctrl C ke sini, Ctrl A, Ctrl V. Nah, udah tercopy. Nah, bedanya apa di sini? Bedanya hanya di sini aja sih. Yang satu ini. Yang tadi kan value-nya insert ya, value-nya insert. Tadi di sini kita ada buat if kan, if insert, if edit, if delete. Nah, untuk update atau untuk edit, berarti value-nya di sini kita set jadi edit. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke, nah jadi yang beda tadi adalah bagian sini ya. Bagian sini ini adalah edit ya. Kita set jadi edit di sini. Kemudian ini belum save ya, kita save dulu. Namai filenya update user.php ya, update user.php. Nah, kemudian bedanya yang lain lagi untuk edit ya, untuk edit. Oke, yang boleh diedit adalah ini password dan user type-nya saja. Kalau username boleh nggak diedit? Tidak boleh ya. Primary key nggak boleh kita edit lagi. Oke, nah apapun kondisinya biasanya umumnya primary key itu tidak boleh kita edit lagi ya. Jadi di sini saya akan tambahkan di code ya. Ini input type text, name text username, ID text username, spasi read only. Nah, hanya untuk dibaca ya, read only. Berarti hanya untuk dibaca saja. Jadi kalau misalkan kita panggil ini ya, update user.php. Nah, ini nggak bisa kita edit, ini nggak bisa kita isi. Yang bisa cuma ini dan ini nggak bisa ya. Nah, untuk edit tentunya kita mau apa dulu? Kita perlu passing apa yang mau kita edit, yang mana, yang Andika, yang Antoka, yang Budika, yang Chandraka, yang mana ini yang mau kita edit ya kan. Nah, jadi di sini di view user ya, di bagian ini saya akan tambah kolom lagi. Oke. Ya, ini action. Nah, action. Oke. Ini paste kembali. Jadi di sini nanti ada actionnya. Ya, actionnya nanti ada dua, yaitu edit atau delete. Ya, tentunya tergantung dengan username-nya ini. Ya, jadi di sini kita tambahkan, masih ingat ya, untuk penggunaan fungsi titik konkatenasi ya, concatenate. Nah, di sini kita akan buat dua link ya. Tarik. Oke, sama dengan linknya kemana? Linknya ke update
user.php ya. Tanda tanya username sama dengan. Oke. Nah, nanti baru saya jelaskan ini penulisan seperti ini maksudnya apa ini ya. Sambung lagi dengan username itu kolom ke 0 ya. Berarti ini ya. Kolom ke 0. Berarti yang satu ini. Sambung dengan ini ya. Nah, paste. Kemudian ref username ini petik 2 di sini, petik 2 penutup, oke, edit selesai. Oke, simpan, refresh. Nah, seperti ini. Kayaknya nggak boleh pakai petik nih, satu saja petiknya. Sudah benar. Nah, ini masing-masing link ini nanti akan ada, ini secopy aja linknya, copy link address. Nah, notepad. Nah, coba lihat nih, localhost latihan 5 update user.php, username sama dengan Andi. Oke. Nah, link yang kedua yang si Anto nih, secopy, copy link address. Nanti dapatnya ini si Anto. Nah, jadi masing-masing nanti akan bawa username sama dengan apa username-nya. Oke. Nah, inilah yang kita gunakan nantinya ya untuk edit, dan satu lagi untuk delete nanti sama juga sih. Nah, perhatikan penulisannya seperti ini. ahref berarti yang kita tuju adalah file update user.php, di mana kita akan melewatkan data. Ini ada tanda tanya ya. Berarti ini kalau ada tanda tanya seperti ini sebenarnya adalah metode get ya, yang sudah pernah kita pelajari. Jadi di form itu kan ada dua metode ya, satu post, satu lagi get. Nah, kalau yang get ini bentuknya seperti ini nanti kalau di URL-nya ya. Nah, jadi yang kita passingkan adalah username. Username sama dengan nilainya apa? Nilainya diambil dari row yang ke 0. Row yang ke 0 ini siapa? Username-nya ya. Jadi masing-masing nanti ada bawa username masing-masing. Adi. Tadi ini linknya adalah untuk Adi. Ini untuk Anto, Budi, Chandra ya, dan seterusnya. Oke, jadi penulisannya seperti ini. ahref sama dengan update user.php. Artinya apa? Kita menuju ke file yang satu ini ya. Menuju ke file yang satu ini dengan mempassingkan username-nya adalah username yang kita mau edit ya. Jadi ini udah masing-masing nanti. Nah, username sama dengan Anto ya kan. Nah, username sama dengan Budi, username sama dengan Chandra, dan seterusnya ya kan. Nah, jadi masing-masing sudah bisa kita passingkan ya. Nah, kemudian nextnya di update user ini gimana caranya ya. Tentunya kita harus cek, kita harus isikan nilainya di sini, username-nya apa, password-nya apa, kemudian user-nya, user type-nya apa ya. Jadi di sini kita tambahkan script lagi di bagian update user ya. Di bagian update user kita tambah script seperti ini. Tanda tanya PHP. Oke. Nah, sini kita tambahkan. Jadi harus dipassing ya. Berarti dari view user ini kita nanti akan passing. Kita akan passing apanya? Username-nya, passing ke sini ya. Jadi kita bisa gunakan if is set seperti tadi, $get username. If is set. Ini satu lagi ini, dan tidak kosong, and socket di username tidak sama dengan kosong. Ini penulisannya tidak sama dengan kosong. Oke. Jadi ini jika ada dilewatkan.
dengan metode get, nama variabelnya username, dan variabel get username tersebut tidak kosong, tidak sama dengan kosong itu maksudnya ya. Dan tidak kosong. Nah, kerjakan nih ya, kita tampilkan formnya ini ya. Kita akan tampilkan form di sini. Formnya berarti dari sini sampai sini, sampai habis ya kan. Nah, jadi kurung buka di sini, tutupnya kita tutupnya di sini. Nah, boleh nggak seperti ini? Boleh ya, ini diperbolehkan. Nah, coba kamu lihat, ini bukanya di sini, oke, tutupnya di bawah ya, ini boleh. Walaupun script pembuka dengan penutup PHP-nya terpisah, ini tetap dikenali ya. Oke. Next, kita akan tambahkan, kita akan ambil datanya ya. Kita akan ambil data dari tabel ya, dari tabel tersebut. SQL sama dengan select bintang from tpl_users kita pakai usernya apa, tpl_user ya, tpl_users were. Nah, kita kan mau ambil hanya data yang username-nya yang bersesuaian ya kan. Were berarti were, ini kita buat satu variabel dulu, username $get were username sama dengan user. Oke ya. Nah, eksekusi perintah SQL ini, eksekusi nanti kita pakai yang tadi view user, berarti yang ini ya. Dua garis ini langsung copy aja. Oke. Nah, sudah kita eksekusi row ya. Row ini berarti ini untuk tampung hasilnya, hasil dari eksekusi. Oke, jadi nanti kita ada dapat satu baris data. Seharusnya cuma satu baris, nggak mungkin dua baris, karena kita pakai ini were username sama dengan semua username, dan username-nya unik. Ya, kalau unik ya berarti nggak ada yang sama datanya ya kan. Nah, seharusnya yang kita dapatkan hanya satu baris data. Oke, nah jadi di sini kita tambahkan lagi username, input type text, name, text username, ID, read only. Nah, kita akan set nilainya, value ya, value-nya. Row yang ke-0 ini ya, PHP echo row yang ke-0. Kita coba tes, lihat si Andi ini, undefined variable koneksi. Oke, kita butuh ini ya, koneksi ya, seperti biasa. Untuk koneksi kita panggil ya, require koneksi. Oke, nah refresh kembali. Nah, ini udah terisi ya. Nah, kemudian kita cetak lagi untuk bagian password, ini copy aja sih. Kita copy aja nih. Kemudian paste ke sini. Untuk password itu row yang ke-1 ya, kolom yang ke-1 ya. Jadi ini ke-0, ke-1, ke-2. Nah, ini juga terisi ya. Sini sudah terisi.
Nextnya ini bagian user type. Ya, ini ada user type. Nah, user type ini gimana kita tentukan? Ya, gimana kita tentukan mana yang item yang terpilih? Oke, nah, caranya seperti ini. Di option ini ada selected-nya. Kita pakai if aja. Tanda tanya ya, P if ya, if kedua sama dengan user selected. Kita copy ya, paste kembali ke sini. Ini administrator. If ini buka kurung ya, sama buka kurung. Oke, kita coba yang admin. Nah, ini terpilih admin ya. Yang user ini yang terpilih. Oke, jadi seharusnya udah berhasil ya. Jadi ini fungsinya untuk pengecekan aja sih. Jika row yang kedua siapa? Row yang kedua adalah ini user type-nya ya. Jika user type-nya adalah user, maka ini yang kita pilih. Yang option yang user ini yang kita pilih, echo selected itu fungsinya ya. Tapi jika yang user type-nya adalah administrator, berarti ini option yang administrator ini yang kita pilih. Kan ada dua opsi ya. Jadi ini fungsinya untuk penentuan kita mau yang mana, item mana yang terpilih, kira-kira gitu. Oke. Nah, di sini udah. Nextnya adalah kita berikan code untuk edit, untuk bagian edit di sini ya. Untuk edit. Nah, untuk edit serasa perlu bagian password ya. Password wajib diisi ya. Jadi untuk edit kita bisa serasa kita buat ulang aja. If jika passwordnya adalah kosong, password wajib diisi. Oke. Jika tidak kosong ya, jika tidak kosong maka kita lakukan update ya. Jadi kita pakai perintah SQL nama tabelnya tb_user set password. Ini bisa copy aja untuk MD5 kan. Set password sama dengan $pas, user type sama dengan user type. Where username sama dengan ya, seperti ini perintah SQL-nya ya. Jadi update tb_user set. Jadi kita hanya update dua ya, yaitu password dan user type-nya. Username kenapa nggak boleh? Username itu type-nya ada. Itu adalah kolom yang primary key, PK-nya. PK nggak boleh kita edit ya. Nah, jadi hanya dua, update tb_user, set yang password. Set atur passwordnya menjadi sesuai yang diinput oleh user type-nya menjadi sesuai yang diinput oleh user, yang username-nya adalah sebuah username. Oke. Nah, kemudian kita tinggal copy saja perintah ini. Paste di sini ya.
Shift Tab untuk supaya mencorok ke dalam ya, Shift Tab. Data berhasil di edit. Nah, ini data gagal di edit contohnya. Oke, coba tes ya. Andi, user type-nya user. Nah, maksudnya ganti sembarangan. Tadi user type-nya user, kita ganti jadi administrator. Submit. Nah, data berhasil diedit, berhasil ya, sudah berhasil. Andi jadinya administrator, passwordnya pun udah berubah ini ya. Nah, passwordnya juga kena sembarangan input aja. Nah ya, Andi. Nah, D4. Set password sama dengan tuh, cek, kita coba cek $SQ. Nah, D4 user type administrator 27 sama passwordnya kok sama, bentar ya, ini passwordnya kok extend password. Oh, ini sama dengannya kurang, sorry ya, sama dengannya salah tadi. Ya, udah berubah ya, udah sama lagi. Tadi ada kesalahan penulisan. Nah, ya, seharusnya nggak sama lagi. Ini infonya satu saja ya. Oke, nah untuk update sudah berhasil di sini ya. Oke, untuk update sudah berhasil. Nextnya adalah untuk operasi ya, untuk operasi delete di sini. Nah, untuk operasi delete saya akan buat satu file baru juga, file new create. Ini copy dari update user ya, copy dari update user, Ctrl A, Ctrl C, paste ke sini. Yang beda adalah ini bagian sini, OP type-nya kita ganti delete ya, OP type-nya diganti menjadi delete atau hapus. Kemudian nama filenya kita simpan dengan nama file delete user.php. Oke, delete user.php. Nah, kemudian ini linknya kan belum ada ya tadi ya. Ini cuma ada edit, delete kan belum ada. Kita tambahkan link untuk edit. Nah, caranya simple, copy aja bagian ini. Ya, ini satu, kopikan aja semua. Oke. Nah, paste ke bagian sini. Ya, update ini update user kita ganti jadi delete user.php, yang kita ganti juga jadi delete. Save, refresh. Nah, sekarang sudah ada dua ya. Ini kolomnya kita perlebar aja, design width-nya kita perlebar 700. Refresh kembali. Nah, sudah bisa ya. Jadi ada dua link di sini, edit, satu lagi delete. Kalau delete ini delete dia nanti menuju ke file delete user ya. Kalau untuk edit dia menuju ke file update user. Oke. Nah, jadi masing-masing link sudah bisa ya seharusnya ya. Nah, ini ketika kita delete, kita klik submit, seharusnya datanya langsung terhapus ya. Jadi ini
Ini yang perlu kita buat. Di bagian view user, bagian ini, bagian sini ya, else if op type-nya delete. Oke, di op type ini kita tambah ini dulu. Untuk delete yang wajib ada itu adalah username-nya ya. Username harus ada. Seharusnya sih sudah pasti ada sih ya. Di ini seharusnya nggak perlu lagi. Username udah pasti ada sih. Jadi kita cukup copy ini aja. Untuk delete lebih gampang. Copy ini. Delete from nama tabelnya TPL users ya. Data berhasil dihapus. Data berhasil dihapus. Gagal ya. Jadi ini untuk yang script delete gampang aja seperti ini. Oke. Nah, kita coba apakah berhasil untuk delete. Kita hapus yang si Budi contohnya. Delete. Submit. Data berhasil dihapus, si Budi pun udah nggak ada lagi. Andi delete, hapus. Anto delete, hapus ya. Chandra delete, hapus juga, nggak ada data lagi ya. Nah, kita bisa insert. Nah, masuk lagi ya. Jadi ya kira-kira seperti ini ya untuk melakukan operasi-operasi insert, update, dan delete. Oke. Ya. Nah, jadi ini edit juga seharusnya udah bisa ya. Tadi udah kita coba. Submit. Nah, berhasil. Ya. Submit berhasil ya. Nah, jadi kira-kira seperti inilah untuk melakukan operasi-operasi insert, update, dan delete ya. Nah, intinya semuanya adalah script SQL-nya itu yang paling penting ya. Nah, kalau terlepas dari kamu mau validasi apa-apa yang boleh kosong, apa-apa yang tidak boleh kosong, ya itu terserah sih, kamu bisa tambahkan scriptnya sendiri ya. Di sini saya ajarkan adalah cara-cara untuk mengeksekusi perintah SQL-nya tersebut ya. Intinya untuk eksekusi perintah SQL yang pertama adalah kita butuh koneksi. Nah, ini makanya nih yang script koneksi ini selalu letaknya di sebelah paling atas ya. Sebelum kita melakukan operasi-operasi database atau melakukan query ke database, ini harus ada duluan koneksinya ya. Baru nanti siapkanlah perintah SQL yang mau dieksekusi. Kalau sudah ada, eksekusilah pakai perintah ini. Nah, kalau perintah select ini berarti ada nilai kembalian. Kalau untuk mengambil nilai kembaliannya kita pakai ini. Nah, ya. Nah, kolom ke berapa? Kolom ke 0. Kolom ke 0, kenapa ke 0? Select count bintang itu cuma ada satu nilai aja. Berarti itu kolom yang pertama. Kolom pertama di PHP itu adalah indeks yang ke 0 berarti. Ya. Nah, kalau yang perintah-perintah insert, update, delete, setelah dieksekusi apakah memerlukan baris seperti ini? Tidak perlu. Kenapa? Karena untuk insert, update, delete ya nggak ada nilai kembalian. Udah terinsert ya udah masuk datanya. Apa yang mau dikembalikan? Nggak ada. Kecuali untuk yang select ya, select bintang from TPL_user itu ada nilai kembaliannya lagi, yaitu data dari tabel user. Nah, kalau yang ada nilai kembalian barulah kita menggunakan yang seperti ini ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu.